Beliau bisa meluruskan tulang yang menggeser. Itu memang punya ritual khusus dari Dayak Paseh atau Dayak Pasir. Daerah Tanah Grogot itu adalah banyak Dayak Pasir yang menguasai minyak bintang. Ada bintang khusus di langit yang akan keluar setiap bulannya. Mereka itu membuat minyak dengan ritual-ritual khusus, jadilah minyak bintang. Yang saya lihat leluhur dia selalu menemani dia. Ada seorang kakek-kakek tua yang membantu dia untuk melakukan pengobatan itu. Yang saya lihat, yang kakek-kakek ini yang selalu masuk ke dalam tubuh dia, seperti kayak macam kesurupan seperti itu. Heboh Ida Dayak masih membuat semua orang terpana. Dari Dayak Kalimantan Timur, wanita sederhana itu mengguncang Nusantara. Kemunculannya selalu disambut lautan manusia yang berharap kesembuhan. Terakhir, pengobatan massal yang dilakukan di Cilodong, Depok, Jawa Barat terpaksa dihentikan karena ribuan orang datang membuatnya tak sanggup melakukan terapi dalam sehari. Tapi benarkah Ida Dayak didampingi oleh sosok halus yang berasal dari leluhurnya? Bagaimana Bunda Norma dan Nyai Dewi Rantian yang sesama spiritualis asal Dayak Kalimantan melihat fenomena Ida Dayak ini? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Cara pengobatan Ida Dayak memang penuh keunikan. Selain menggunakan minyak khusus yang disebut oleh Bunda Norma paranormal asal Dayak Kalimantan ini sebagai minyak bintang, Ida Dayak juga selalu membuat gerakan-gerakan yang bagai orang menari. Tapi memang bagi spiritualis Dayak, menari adalah sesuatu yang niscaya. Biasa dilakukan pada saat-saat membutuhkan dukungan batin dalam menghadapi sebuah persoalan. Itu memang khas dari Dayak Paseh itu, kalau mengobatin apapun beliau menari. Beliau menari walaupun mengobatin orang sakit, mengobatin patah, mengobat spiritual apa dan sebagainya. Itu mereka memang selalu menari, dan mereka suka menadahkan tangan ke atas, dan mereka menari sesuai dengan keinginan dia. Tariannya apa dia punya, karena dia sambil sepertinya itu udah sepaket, doa dan tarian udah sepaket. Bukan berarti harus lagu disco, lagu apa dan sebagainya. Itu terserah dengan orang yang mengobatin. Menari saat mengobati agaknya memang khas Ida Dayak. Bukan sembarang tarian, bukan pula berasal dari jenis tarian adat. Menurut Nyai Dewi Rantian, tarian itu sesuai dengan kondisi dan situasi. Biasanya berasal dari bisikan sosok gaib yang mendampinginya. Pada kondisi-kondisi berat, misalnya harus mengobati pasien yang sakit parah, sosok gaib itu akan merasuki raga Ida Dayak untuk kemudian membuat gerakan-gerakan tertentu seperti menari. Oh iya, karena sosok leluhur dia pasti akan masuk kepada dia. Karena dia menjamkan mata. Karena leluhur dia ada selalu nemani dia. Pasti seperti itu, banyak macam. Jadi orang adat, orang Dayak itu berbeda-beda. Caranya tuh berbeda-beda. Memang dia, yang saya lihat, kakek-kakek itu selalu saat dia masuk, pasti dia akan bergerak pada dia. Satu lagi keunikan Ida Dayak
dalam setiap penampilannya, kostum yang dikenakan sangat khas, berasal dari busana adat suku Dayak. Selain sebagai identitas sekaligus penanda khusus, ternyata pakaian adat itu tidak bisa asal pakai. Ada ritual tertentu untuk mengenakannya. Ini sepertinya sugesti ya. Karena kita sebagai orang Dayak, dalam segala hal upacara, ya upacara itu macam-macam loh. Upacara goib, upacara apa itu kita pakai. Jadi udah sugesti hal itu ya kita pakai begitu. Setiap daerah itu punya khas tradisi. Seperti lancang kuning di Sumatera ya, itu pakainya kuning ya kan. Putri hijau pakainya hijau. Seperti di mana di Banten hitam. Seperti Kalimantan ada merah-merahnya, itu sugesti juga. Biasanya kita kalau memakai baju adat itu kita melakukan ritual yang sangat lumayan ekstrim sedikit. Seandainya kita memanggil leluhur kita yang agak keras seperti itu. Jadi yang lebih tua biasanya kita memakai baju adat. Memang kita tuh udah dikasih tahu dari turun menurun sih ya. Nanti kamu kalau memanggil leluhurmu ini, kamu harus pakainya ini. Nanti kamu saat memanggil leluhurmu ini, kamu harus memberi sesajennya ini. Saat kamu melakukan ritual ini, manggil ini, kamu harus siapin makanannya ini, sesajennya itu seperti itu. Jadi kita tuh udah dikasih tahu turun menurun. Kemampuan Ida Dayak mengobati, terutama orang-orang yang mengalami gangguan tulang, viral di mana-mana. Seperti mustahil tapi nyata, sehingga banyak yang percaya bahwa Ibu Ida dibantu jin pendamping. Ada sosok gaib yang ikut mengobati setiap penyakit yang diadukan kepadanya. Menurut Nyai Dewi Rantian yang juga dikenal sebagai praktisi spiritual Kalimantan, Ida Dayak memang bukan orang sembarangan. Ia memiliki garis keturunan spiritualis yang sangat kuat. Di kita di Kalimantan itu hampir ada beberapa orang yang seperti itu, yang bisa seperti itu. Karena itu biasanya keturunan. Melakukan itu tuh hanya orang-orang tertentu yang bisa, karena itu turun menurun. Yang saya lihat seperti itu. Yang saya lihat dia punya turunan dia, leluhur dia yang bisa mengobati seperti dia, makanya akhirnya turun kepada dia. Memiliki warisan darah spiritualis, Ida Dayak juga tidak bekerja tanpa landasan. Setidaknya ada sosok tak terlihat yang mendampinginya selama melakukan pengobatan. Sosok pendamping yang berasal dari leluhurnya di masa lampau berwujud kakek-kakek sakti. Sudah sangat tua, tapi memiliki ketangguhan tak tertandingi. Ya, itulah namanya khodam. Jadi memang kalau kita sudah keturunan itu ada yang nempel ke kita, dan dialah yang pendamping kita, yang menjaga kita, dan yang menjalankan spiritual kita, dorongan dari dia. Nah, dan dia juga memakai ada pegangan dari leluhur. Yang saya lihat leluhur dia selalu menemani dia. Ada seorang kakek-kakek tua yang membantu dia untuk melakukan pengobatan itu. Karena kan dia dibantu dengan leluhur dia, yang kakek-kakek yang tua ini yang membantu dia untuk membetulkan tulang-tulang yang kayak patah tulang atau tulang yang tangan dia nggak bisa bergerak. Kakek-kakek ini yang selalu membantu dia. Yang saya lihat yang kakek-kakek ini yang selalu masuk ke dalam tubuh dia, seperti kayak macam kesurupan seperti itu. Ida Dayak bukan hanya memiliki garis darah orang pintar, bukan pula semata-mata dampingi leluhurnya. Lebih dari semua itu, Ida juga menjadi sang pinilih atau orang yang dipilih oleh majelis leluhur untuk mewarisi ilmu-ilmu tua masyarakat Dayak. Dan salah satu syaratnya harus mengamalkan ilmunya itu di seluruh wilayah
dengan cara mendatangi masyarakat di desa-desa, di kota, dan mereka yang membutuhkan. Dia seperti itu namanya laku lampah, berjalan terus ya kan. Mungkin di situ rezekinya dia dapat ilham mungkin agar dia bisa sukses apa dan sebagainya, kita kan nggak tahu. Karena kita turun menurun itu pilihan, dipilih dia. Jadi kalau dibilang takdir ya memang udah takdir dia, memang harus dijatuhkan turunan ke dia. Bahwa dialah orangnya yang dipilih untuk dari keturunan dia yang untuk membantu orang. Kayak ada leluhur yang saya lihat, leluhur dia yang ingin untuk Ibu Ida itu bisa membantu orang keliling. Jadi dia kalau untuk duduk di rumah tuh susah. Jadi dia memang disuruh oleh leluhurnya untuk mengobati orang-orang. Jadi dia harus keliling, dia harus memutar. Jadi kayak macam apa ya? Persyaratan yang saya lihat itu kayak disuruh oleh leluhurnya untuk kamu, kalau kamu bisa ngobatin orang, kamu bisa nyembuhin orang ini, tapi syaratnya kamu harus keliling, nggak boleh di rumah. Jadi kamu jalan bantu orang, yang mana yang kamu harus bantu, seperti itu. Memiliki semua syarat untuk menjadi orang pintar yang secara spiritual sangat tinggi, Ida Dayak pantas dinantikan semua orang. Tapi benarkah minyak yang digunakan mengobati pasien juga berasal dari ramuan tradisional yang sangat dirahasiakan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kehadiran sosok leluhur dari masa lampau menjadi sangat penting dalam pengobatan yang dilakukan Ida Dayak. Peranannya bukan hanya mendampingi Ida Dayak sekaligus memberi perlindungan batin, tapi menjadi penentu sebuah kesembuhan. Dalam kasus patah tulang misalnya, sang leluhur akan membantu membetulkan tulang yang bergeser. Beliau bisa meluruskan tulang yang menggeser. Itu memang punya ritual khusus dari Dayak Paseh atau Dayak Pasir. Itu dia dari Balikpapan nyebrang pakai peri ke Penajam dulu, baru ke Tanah Grogot. Daerah Tanah Grogot itu adalah banyak Dayak Pasir yang menguasain minyak bintang. Dan mungkin ada tambahannya lagi, dan mungkin ada ritual khusus dari keluarga dia yang dia pakai turun menurun. Bisa saja mungkin dia dapat kemampuan itu dari keturunannya, dari neneknya, atau dari ibu dan ibunya dari neneknya, turun menurun. Bisa saja karena Dayak Pasir itu menguasai minyak bintang. Meski ada peran besar leluhur, tapi faktor minyak yang digunakan Ida Dayak juga sangat penting. Bunda Norma, yang juga dari Kalimantan Timur, menyebut di antara banyak minyak, yang paling manjur memang minyak bintang. Minyak yang dibuat secara khusus dan sangat rahasia itu hanya bisa diramu oleh orang-orang tertentu. Ini pengetahuan Bunda ya, dan cerita orang Kalimantan, dan kita mungkin itu cerita pasti karena beliau itu yang paling pintar buat minyak bintang itu adalah orang Dayak Pasir atau Dayak Paseh namanya. Itu ada bintang khusus di langit yang akan keluar setiap bulannya, yang beliau tahu. Bunda pribadi tidak tahu bintang apa itu. Mereka itu membuat minyak, buat minyak bintang itu dengan ritual-ritual khusus, jadilah minyak bintang. Minyak Kalimantan memang dikenal ampuh dalam khazanah pengobatan alternatif. Tapi tentu saja, kemampuan spiritual Ida Dayak yang menjadi sesuatu yang menentukan. Nyai Dewi Rantian malah menyebut Ida Dayak adalah kunci kesembuhan, sedang minyaknya menjadi obat yang mempercepat kesembuhan. Di Kalimantan itu banyak minyak ya. Ada minyak burung bubur. Kalau menurut Bunda, minyak bintang itu umumnya orang
yang pintar, Mbak, mungkin kemungkinan besar saudaranya itu pembuat minyak bintang dan diususkan untuk patah tulang. Bukan patah tulang ya, penggeseran tulang. Oke, yang saya lihat minyak itu adalah minyak dari akar-akaran. Jadi minyak dari akar-akaran yang dibuat seperti itu. Jadi itu memang untuk mengobati. Tapi yang paling utama itu adanya di ibu idanya. Karena leluhurnya yang membenarkan tulang-tulang itu leluhur dia. Jadi kuncinya tuh ada di ibu ida. Nah, minyak itu untuk penyembuhan aja, untuk menyembuhkan kan seperti obatnya lah. Setelah seandainya ini habis dioperasi, kan berarti harus ada obat yang harus diminum untuk penyembuhan. Nah, seperti itulah. Ida Dayak masih menjadi perbincangan publik. Semua orang seperti dibuat kagum oleh pengobatannya, hingga kehadiran Ida Dayak selalu dinantikan ribuan pasien. Ia menjadi fenomena di panggung pengobatan alternatif yang bahkan tak pernah disangka-sangka. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.